Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Kita ada di dalam doa dan puasa saudara. Mari sama-sama kita terus memuji dan memuliakan Allah kita yang hidup. Amin. Biarlah segala pujian hormat hanya bagi Dia. Boleh tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita berdoa saudara. Kita akan mulai doa puasa kita. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Kami memuji dan menyembah Tuhan. Kami percaya Tuhan yang memberkati ibadah doa puasa kami ini dari awal hingga akhirnya. Kami merasakan kasih-Mu, hadirat-Mu, kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami ini dari awal hingga akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita saudara. Mari sama-sama angkat jempol saudara, kita menari buat Tuhan. Ayo sama-sama katakan shalala, shalalalala, shalalalala, oh, shalalalala, shalalalala, oh, shalalalala, shalalalala, oh, shalalalala, shalalalala, oh. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Shalala, hey, shalalalala, shalalalala, oh, shalalalala, shalalalala, oh, shalalalala, shalalalala, oh, shalalalala, shalalalala, oh. Yesus kekasih jiwaku, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Shalala, angkat jempol saudara. Shalalalala, shalalalala, oh, shalalalala, shalalalala, oh, shalalalala, shalalalala, oh, shalalalala, shalalalala, oh. Yesus kekasih jiwaku, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasih.
kekasihku. Dengan gendang, yuk. Dengan Mari buat gendang Tuhan. ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang, Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. yuk dengan gendang. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasihku. Yesus kekasihku. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa, saudara. Kami bersuka cita ya Tuhan Yesus. Amin. Memuji dan menyembah Tuhan adalah kesukaan kami. Dan kami terus mau berseru ya Tuhan. Memanggil namamu Yesus, Engkaulah segala-galanya dalam hidupan kami. Sebab Engkau Tuhan yang hidup. Hanya Engkau ya Tuhan Yesus yang berkuasa, yang berdaulat atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yes Lord. Sebab ada Tuhan yang hidup, maka jiwaku tenang. Kasih-Nya sanggup mengubahkan segala ketakutan. Ku berseru Yesus, Yesus, sahabatku. Ku bawa hatiku lebih menyembah-Mu. Ku berseru Yesus, Yesus, Kau Tuhanku. Segala perkaraku ku serahkan padamu. Mari katakan lagi. Sebab ada Tuhan yang hidup, maka jiwaku tenang. Kasih-Nya sanggup mengubahkan segala ketakutan. Ku berseru Yesus, Yesus, sahabatku. Ku bawa hatiku lebih menyembah-Mu. Ku berseru Yesus, Yesus, Kau Tuhanku. Segala perkaraku ku serahkan padamu. Yesus, Yesus, Yesus. Yesus,
panggil namanya saudara. Yesus, 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 Yesus. Mari katakan bersama-sama, ku berseru, Yesus, Yesus, sahabatku, ku bawa hatiku lebih menyembahmu. perkara kami, perkaraku ku serahkan padamu. Mari panggil namanya Yesus, Yesus, yes Lord. Yesus, Kami berseru memanggil namamu ya Tuhan. Yesus, oh. Yesus, 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 oh. Yesus, 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 oh. Yesus, 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 ku berseru Yesus, Yesus, sahabatku, ku bawa hatiku lebih menyembahmu. Ku berseru Yesus, Yesus, Kau Tuhanku, segala perkaraku ku serahkan padamu. Biar musik saja saudara, mari kita sembah Dia. Biar lama saudara lama, kami sembah Tuhan, kami berseru memanggil namamu ya Tuhan. Oh yes Lord. Biar lama saudara lama. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan saudara. Mari terus sembah Dia. Yes Lord. Oh ya ralaba syadara lama.
Yesusku. Mari katakan sama-sama, ku berseru. Haleluya. Ku berseru, Yesus, Yesus, sahabatku. Ku bawa hatiku lebih menyembahmu. Ku berseru, Yesus, Yesus, Kau Tuhanku. Segala perkaraku ku serahkan. Biar musik saja lagi saudara. Mari kita sembah Dia. Mari angkat suara sembah Dia. Jesus. Pengharapan kami hanya di dalam Engkau ya Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja di atas segala raja. Dan kepadamu kami berseru Tuhan Yesus. Jesus, Jesus, Kiara lama syandara lama, syandara lama, syandara lama, yes Lord. Oh, kami sembah Kau Tuhan. Yes Lord, yes Lord. Kau menjamah setiap kami Tuhan. Kau menjamah ya Tuhan. Kau memulihkan, menyembuhkan. Syandara lama. Oh, syandara lama. Syandara lama. Syandara lama. Yes Lord, yes Jesus. Ya Tuhan, ya Tuhan. Haleluya. Mengalir ya Tuhan Yesus, mengalir. Mari katakan saudara, ku berseru Yesus, Yesus, sahabatku, ku bawa hatiku lebih menyembahmu.
ku berseru, Yesus, Yesus, sahabatku, segala perkaraku ku serahkan padamu. Segala perkaraku ku serahkan padamu. Benar ya Tuhan, kami terus berseru kepada Tuhan. Kami bawa kota kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah karya-Mu yang besar sungguh nyata atas Pekanbaru, sehingga kami akan melihat ya Tuhan apa yang Kau rancang atas kota kami, bahwa rancangan Tuhan itulah terjadi atas Pekanbaru ya Tuhan, sehingga kami akan melihat pemulihan dimulai dari pemerintahan kota ini ya Tuhan. Engkau ya Tuhan yang memegang kendali setiap hati dari pemimpin-pemimpin yang ada di kota ini, sehingga mereka ya Tuhan menjadi pemimpin yang memiliki roh takut akan Engkau ya Tuhan. Mereka memimpin dengan benar, mereka memimpin dengan kasih daripada Tuhan, sehingga kami ya Tuhan akan melihat Engkau yang memulihkan pemerintahan kota ini adalah pemerintahan yang berasal daripada Tuhan, pemerintahan yang menegakkan keadilan dan kebenaran ya Tuhan, sehingga ya Tuhan apa yang terjadi di kota ini dapat diatasi karena Tuhan yang memberikan hikmat kepada pemimpin kota dan juga kepada seluruh masyarakat kota, terlebih ya Tuhan kepada setiap dinas-dinas yang terkait yang ada di kota Pekanbaru ya Tuhan. Terus ya Tuhan ada hati yang giat dalam bekerja ya Tuhan, karena Engkau yang berikan kepada mereka ya Tuhan roh semangat, roh yang baru ya Tuhan dalam mengerjakan setiap ya Tuhan apapun yang menjadi persoalan kota ini ya Tuhan. Dan secara khusus ya Tuhan untuk infrastruktur kota ini kami percaya Tuhan ada ya Tuhan perbaikan terjadi, semuanya diperbaiki karena Engkau yang mengurapi mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Pulihkanlah kota kami, berkatilah kota kami dengan damai sejahtera daripada Tuhan. Bahkan juga untuk seluruh masyarakat yang ada di kota ini, kami rindu ya Tuhan roh pertobatan terjadi atas kota ini, sehingga ya Tuhan kota ini akan menyembah Tuhan, kota ini akan menyenangkan hati Tuhan lewat doa pujian penyembahan yang terus dinaikkan di kota ini, yang akan mengubahkan atmosfer kota ini. Segala kegelapan Tuhan akan singkirkan atas kota ini, namun biarlah terang Kristus bersinar atas kota ini, memenuhi setiap jiwa-jiwa, memenuhi setiap hati dan pikiran jiwa-jiwa ya Tuhan. Dan Engkau yang berdaulat atas setiap kehidupan umat-Mu yang ada di kota ini ya Tuhan. Karena kami sungguh percaya kepada Tuhan bahwa Engkau mengendaki ya Tuhan, yaitu kota Pekanbaru adalah kota yang terus menyerukan nama Tuhan, dan nama Tuhan ditinggikan atas kota ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Diberkatilah kota kami, diberkatilah keluar masuk daripada kota ini ya Tuhan, sehingga kami akan melihat ya Tuhan, oh pekerjaan Allah nyata atas kota ini ya Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, bagi kota kami, bagi pemerintahan kota ini, bahkan bagi seluruh penduduk kota ini. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya.
setiap umat-Mu yang ada di wadah ini Tuhan, ke dalam tangan-Mu yang kuat. Karena Engkaulah yang menopang setiap umat-Mu, sehingga tidak satu pun daripada umat-Mu yang akan tergeletak. Apapun keadaan, kesusahan yang sedang terjadi hari-hari ini, kami berdoa biarlah setiap umat Tuhan kuat dan kokoh di dalam iman dan pengharapannya kepada Tuhan. Sebab Engkau tidak pernah mempermalukan setiap orang yang berharap kepada Engkau. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan setiap umat Tuhan yang ada di wadah ini. Biarlah setiap umat-Mu terus dipenuhi dengan haus dan lapar akan Engkau. Punya kerinduan untuk mengenal Tuhan lebih dan lebih lagi Tuhan. Kami juga berdoa ketekunan mereka di dalam beribadah itu juga terus bertumbuh-tumbuh Tuhan. Ketekunan mereka untuk berdoa, ketekunan mereka untuk melakukan firman Tuhan itu bertumbuh di dalam diri mereka. Sehingga setiap umat-Mu yang ada di wadah ini juga menjadi umat yang bertumbuh, menjadi jemaat yang bertumbuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan sembuhkan yang sakit, Tuhan legakan yang berbeban berat, Tuhan lepaskan yang terikat di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau menyerahkan seluruh ibadah-ibadah kami yang akan kami laksanakan besok ya Tuhan. Baik yang ada di Central Plaza, bahkan yang ada di seluruh cabang dalam kota, luar kota, subrayon yang ada Tuhan. Kami berdoa biarlah setiap ibadah kami dipenuhi dengan perkenanan Tuhan, dipenuhi dengan kasih karunia Tuhan, dipenuhi dengan awan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Dalam ibadah-ibadah kami Tuhan, kami berdoa ada perjumpaan dengan Engkau yang dialami oleh setiap kami. Ini kami hamba-hamba-Mu ya Tuhan, yang melayani-Mu Tuhan dalam setiap bagian pelayanan di ibadah-ibadah. Tuhan, urapi kami dengan urapan yang baru. Penuhkan kami dengan hikmat daripada-Mu Tuhan. Penuhkan kami ya Tuhan dengan pengertian-pengertian yang daripada Tuhan. Roh-Mu memimpin setiap kami, Roh-Mu menuntun setiap kami dalam melayani-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kuduskan nama-Mu dalam setiap ibadah-ibadah kami. Kami mau juga terus memberkati Tuhan setiap bapa-bapa rohani kami. Tuhan, kami bawa Pak Niko dan para wakilnya ke dalam tangan Tuhan. Kami bawa Bapak Gede Widiada ya Tuhan dan para wakilnya ke dalam tangan-Mu. Tuhanlah yang menjadi kekuatan bagi hamba-hamba-Mu. Tuhan, Engkau yang terus memegang hidup mereka, memegang tangan mereka, yang terus mewahyukan pribadi-Mu bagi mereka, mewahyukan isi hati-Mu ya Tuhan. Oh ralabasyandaralabaralabaralabo, hindaralabaralabaralabaralabo. Mereka berlimpah-limpah dengan hikmat yang daripada Tuhan. Mereka berlimpah-limpah dengan pengertian yang daripada Tuhan. Mereka berlimpah-limpah dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Mereka berlimpah-limpah dengan kuasa yang daripada Tuhan. Engkau yang pelihara keluarga mereka Tuhan. Kesehatan mereka kami serahkan kepada Tuhan. Hati-Mu ya Tuhan, Engkau letakkan dalam diri mereka untuk memimpin seluruh umat Tuhan yang ada di GBI Gatot Subroto dan Rayon 12 ini Tuhan. Untuk membawa semua umat Tuhan menjadi murid Kristus, menjadi mempelai Kristus di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ambil alih Tuhan seluruh pelayanan, seluruh ibadah kami yang akan kami lakukan. Ambil alih semua bagi kemuliaan nama-Mu. Di atas semuanya kami mau berkata, Tuhan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di sorga, di gereja ini seperti di sorga. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Hidupku ku
ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh kau hebat, Sungguh kau hebat, kau ajaib dan perkasa Tuhan. ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus buat waktu yang sangat baik, yaitu hari ini kami boleh bersama-sama ada di dalam doa puasa. Tuhan, urapi hamba-Mu dan Kau urapi umat Tuhan yang boleh mengikuti khotbah di doa puasa ini. Sehingga apapun yang kami belajar pada hari ini, terkhusus Tuhan buat tema khotbah kali ini, yaitu prinsip keuangan di dalam kekristenan. Bapa, kami rindu Engkau pakai, Engkau urapi, Engkau bawa setiap kami untuk mengerti ini semua dan melakukan tepat seperti apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga kami boleh hidup menjadi berkat buat banyak orang. Urapi hamba-Mu, berbicaralah Roh Kudus, terpujilah Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Mari Bapak Ibu semua yang siap menyambut firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu semua, apa kabar? Wow, puji Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu semua pasti sehat dan diberkati Tuhan. Boleh bersama-sama kita katakan amin. Saudara, kita bersama-sama ada di doa puasa GB Gihon Rayon 12 Pekanbaru. Dan tema khotbah di doa puasa kali ini adalah prinsip keuangan dalam kekristenan. Sebagai orang Kristen, murid-murid Yesus sejati, kita harus tahu dan mengerti prinsip keuangan dalam kekristenan ini. Dan ini sangat penting. Tahukah saudara bahwa ada lebih dari 2000 ayat di dalam Alkitab yang berkenaan dengan uang? Itulah sebabnya Tuhan Yesus menyentuh subjek ini berkali-kali dari perumpamaan-perumpamaannya. Saudara harus tahu bahwa cara kita mengatur keuangan akan menentukan kesuksesan kita dalam kehidupan kekristenan kita. Apakah kita berhasil atau tidak berhasil? Nah, salah satu ciri seorang Kristen yang dewasa secara rohani adalah kemampuannya dalam mengatur keuangannya. Makanya banyak orang Kristen yang sudah lama ikut Tuhan Yesus tapi belum berhasil juga mengelola keuangannya dengan baik dan benar. Maka bisa dikatakan bahwa orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang belum dewasa secara rohani. Banyak orang Kristen yang tidak memiliki kejujuran dalam hal keuangan. Sebagai murid Yesus, kita harus jujur. Boleh katakan amin. Orang-orang yang rajin melayani di gereja, bahkan menduduki jabatan tertentu, tapi seringkali bukan seorang yang dapat dipercaya dalam hal keuangan. Dan ini sangat menyedihkan. Lukas 16 ayat ke-11. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kamu harta yang sesungguhnya? Mamon adalah uang. Dan Tuhan Yesus dengan jelas mengatakan, bila kita tidak bisa dipercaya dalam hal keuangan, kita tidak bisa dipercaya dalam hal apapun, apalagi hal-hal rohani. Seharusnya, orang Kristen adalah orang yang paling bisa dipercaya. Mengapa? Karena kita memiliki takut akan Tuhan dan Roh Kudus ada di dalam kita. Boleh katakan amin? Ya, sebelum kita mengerti dan memahami lebih jauh tentang prinsip keuangan dalam kekristenan, maka saudara, saya rindu Bapak Ibu semua memahami dengan benar dua hal yang sangat penting, yaitu bagaimana mendapatkan uang dengan baik dan benar, dan yang kedua adalah bagaimana kita menggunakannya. Pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan uang dengan baik dan benar itu? Lalu bagaimana menggunakannya? Mari kita mulai. Yang pertama, bagaimana cara kita mendapatkan uang dengan baik dan benar? Amsal 10 ayat kedua mengatakan demikian. Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Jangan pernah peroleh uang dengan cara yang salah. Ada orang yang terlilit utang karena ketidaksengajaan, tetapi ada orang yang menjadikan utang sebagai profesinya. Ia bahkan meminjam uang atau menjanjikan sesuatu yang ia tahu dan ia tidak akan dapat melunasinya. Dengan kata lain, ia dengan sengaja menipu. Inilah kefasikan dan ini akan berakhir dengan maut. Itulah firman Tuhan. Amsal 15 ayat 6 mengatakan, di rumah orang benar ada banyak harta benda, tetapi penghasilan orang fasik membawa kerusakan.
Ayat ini dengan jelas membahas tentang rumah yang dapat diartikan dalam dua hal. Yang pertama, rumah secara fisik. Jika orang benar membangun dan mendirikan rumahnya yang beralaskan firman Tuhan, maka rumahnya akan dipenuhi berbagai harta benda berharga yang tidak dapat dibeli dengan uang. Apa itu? Kasih, sukacita, damai sejahtera, ketenangan. Semua hal ini tidak pernah dapat dibeli oleh orang-orang fasik yang walaupun hidupnya berlimpah harta benda, tapi tak dapat memiliki satu pun dari hal ini. Karena hal tersebut hanya dapat ditemukan melalui keselamatan yang kita terima di dalam Yesus Kristus, Tuhan kita. Dan melalui pertumbuhan di dalam firman Tuhan. Katakan amin. Yang kedua, rumah secara rohani. Yaitu tubuh kita sendiri. Yang disebut juga dengan bait Roh Kudus. Jika kita memelihara rumah ini di dalam roh, kita sesuai dengan firman-Nya, maka segala hal negatif dalam pikiran, hati, jiwa kita tidak dapat tinggal dan berakar. Semua itu akan dibersihkan oleh firman-Nya. Sehingga hidup rohani kita mengalami pertumbuhan dan berbuah-buah dalam kebaikan, kasih, sukacita, kekuatan, hikmat, dan iman yang luar biasa. Boleh katakan amin. Saudara harus tahu begini, kita tidak bisa menikmati uang dari hasil menipu, berbohong, memeras, atau mencuri. Lihat saja, berita di berbagai media massa dengan jelas memberikan banyak contoh bagaimana orang-orang yang kelihatannya tertawa dengan ketidakjujurannya dan pada akhirnya berakhir dengan tangisan dan rasa malu. Nah, kita tidak boleh juga beroleh kekayaan dengan memeras orang lain, termasuk karyawan atau bawahan kita. Ada banyak pengusaha sukses dengan mencuri hak orang yang bekerja padanya, yang pada akhirnya akan ditinggalkan dan kesuksesannya tidak pernah akan bertahan lama. Maka kita jadilah orang Kristen, murid-murid Yesus, pengusaha, karyawan, siapapun Bapak Ibu dengan berbagai profesi apapun. Hiduplah dengan kejujuran atas keuangan saudara. Katakan amin. Saudara, kesuksesan kita seharusnya juga dinikmati oleh orang-orang yang bekerja keras bersama-sama dengan kita. Sebaliknya, sebagai karyawan pun kita harus mengerjakan tugas dan kewajiban kita dengan segenap hati. Seperti kepada Tuhan dan ingat bukan pada manusia. Yang kedua, yang sama pentingnya adalah bagaimana menggunakannya. Ada banyak orang pandai mencari uang, tetapi tidak bijak menggunakan uang itu. Sehingga selalu dibelit oleh utang piutang dan kekhawatiran. Amsal 21 ayat ke-20 dikatakan, harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang yang bebal memboroskannya. Firman Tuhan ini berkata bahwa tidak masalah sih sebenarnya bagaimana kita membelanjakan uang untuk kebutuhan pribadi, tetapi hal ini harus dilakukan dengan bijaksana. Contohnya, liburan. Bagi sebagian orang, liburan dianggap bisa jadi sebagai sebuah pemborosan uang. Tetapi jika liburan dilakukan ketika kondisi memang sedang membutuhkan, hal itu justru berdampak baik bagi kesehatan dan hubungan keharmonisan sebuah keluarga. Misalnya, akan menambah kesegaran, memberi energi baru, dan memberi semangat yang baru untuk supaya kita lebih semangat melayani Tuhan dan membuat hubungan kita baik suami, istri, dan anak-anak semua menjadi lebih bahagia dan lebih indah kembali. Yang menjadi salah dalam penggunaan uang adalah membelanjakannya untuk kebutuhan yang kurang tepat. Di Lukas 8 ayat ke-14 dikatakan, yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengarkan firman itu dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Nah, saudara, dalam suatu perumpamaan Tuhan Yesus menjelaskan kepada orang banyak tentang penerimaan firman yang diberitakan. Ada seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Nah, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu apa yang terjadi? Dan semak itu bertumbuh bersama-sama dan menghipitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Nah, sekarang kita fokus lihat dulu pada benih yang jatuh di semak duri. Yang jatuh di semak duri adalah orang yang telah mendengar firman Tuhan. Kemudian dalam pertumbuhan selanjutnya, orang ini karena terhimpit oleh kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Nah, saudara, apa yang terjadi?
Tuhan Yesus menginginkan kita semua agar setiap saudara dan saya menghasilkan buah yang matang. Dan buah yang kita hasilkan ini bisa dinikmati oleh orang banyak. Dan salah satu musuh yang membuat firman yang ditabur tidak berbuah adalah kekhawatiran. Kekhawatiran suka menghantui pikiran manusia. Nah, akibat apa? Akibat ketidaksanggupan dalam menjalani proses hidup ini. Hasilnya membuat iman kita seringkali goyah. Nah, faktanya seluruh manusia di muka bumi ini pasti pernah dirundung oleh masalah kekhawatiran yang satu ini. Orang miskin khawatir akankah besok bisa makan. Orang kaya yang berkelimpahan harta bingung kemana uangnya harus diinvestasikan karena khawatir akan berkurang nilainya. Para pedagang juga khawatir apakah barang-barang dagangan mereka bisa terjual atau tidak. Injil Matius mengingatkan kita semua, bila kita mencari hal-hal demikian, kita sama dengan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Apabila kita mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada saudara dan saya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Wow, semua perkara di dunia ini bisa diselesaikan bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi apapun yang menjadi kekhawatiran kita, serahkanlah semua kepada Allah. Percayalah, Dia pasti bertindak. Jangan biarkan benih firman Allah dalam hati kita terhimpit oleh kekhawatiran sehingga tidak bertumbuh. Hal itu berdampak pada saat kita mengalami masalah dan kesesakan di mana kekuatan kita menjadi kecil. Tetapi bila iman kita bertumbuh, maka kita cakap menanggung segala perkara bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Yang percaya boleh katakan yes. Amin. Nah, sekarang kita lihat Pengkhotbah 2 ayat ke-10 dikatakan, aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun, sebab hatiku bersukacita karena segala jeripayaku. Itulah buah segala jeripayaku. Saudara, seringkali orang Kristen tidak bisa menguasai diri dari apa yang dilihatnya. Makanya hati-hati dengan matamu, saudara. Orang pergi belanja bukan apa yang diperlukan, tetapi apa yang dilihat dan diinginkan. Bahkan dengan berutang pun mereka rela. Nah, ini yang akan membuat kita kehilangan kebebasan dan terikat dengan jerat yang membuat susah seluruh segi kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu semua, survei membuktikan ada 50% perceraian adalah akibat masalah ekonomi. Anak-anak tidak mendapatkan pendidikan yang basic, yang bagus. Karena orang tua tidak menggunakan uangnya dengan bijak untuk hal-hal yang lebih berguna. Pengaturan uang yang buruk ini sering disebabkan oleh ketidakdisiplinan orang tua dalam hal keuangan, terutama penggunaan uang yang berlebihan, senang berutang, dan investasi yang buruk. Nah, saudara, bertobatlah. Boleh katakan amin. Belilah apa yang berguna, bukan apa yang kita sukai. Memasak di rumah tentu lebih murah daripada makan di restoran. Pakai handphone untuk hal yang berguna dan tidak perlu selalu mengganti-gantinya dengan tipe yang tercanggih. Aturlah pengeluaran kamu, saudara, Bapak Ibu semua, untuk boleh menggunakan keuangan dengan baik dan benar. Pengeluaran itu penting, tapi untuk hal-hal yang penting. Utamakan perpuluhan dan juga persembahan kasih untuk supaya apa, Bapak Ibu? Lakukan kebenaran firman Allah. Bapak Ibu semua pasti di dalam kebenaran firman dan Bapak Ibu semua pasti diberkati Tuhan. Amsal 3 ke 9 dan 10 firman Allah berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Sama-sama kita katakan amin. Yes, ini firman Tuhan yang luar biasa. Nah, saudara, investasi dahulu dalam kerajaan Allah yang akan menjagai seluruh penghasilanmu ke depan. Sisihkanlah untuk keperluan keluarga, pendidikan, kesehatan, tabungan juga. Baru setelah itu lagi digunakan untuk hal-hal yang kurang penting seperti mungkin hobi, ya penampilan, ataupun liburan keluarga. So, kita harus bijak mengatur keuangan kita dengan baik. Yang mau bersama-sama katakan amin. So, seluruh keluarga kita akan happy kalau sebagai orang tua bisa mengatur keuangan dengan benar. Anak-anak muda juga sama. Bapak Ibu semua, teman-teman, kita harus tahu bahwa baik berbagai usia kita, di usia berapapun kita, semua orang maupun anak-anak juga sebenarnya harus belajar mengatur keuangan dengan benar dari sejak usia dini. Amin? Amin. Nah, saudara, bila kita bisa mengatur keuangan dengan bijak, kita tidak akan mengalami masalah dan ketegangan yang tidak perlu, terutama dalam masalah keuangan. Seperti orang bijak yang pada akhirnya mengatakan begini, sikap terhadap uang mengungkapkan siapa kita sebenarnya. Ya, dan apa yang paling kita kasihi.
Ya, ini sama dengan firman Tuhan berkata di Matius 6 ayat ke-21. Di mana dikatakan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Tidak mungkin kita bisa menjadi manusia rohani tanpa mengatur uang kita dengan bijaksana. So, Bapak Ibu semua, anak-anak muda, atur keuanganmu dengan bijaksana. Yang mau katakan amin. Nah, sekarang setelah kita tahu dua hal penting ini, yaitu cara mendapatkan uang dengan baik dan benar, serta bagaimana menggunakannya. Mari sekarang kita lihat bersama-sama 5 prinsip keuangan dalam kekristenan. Prinsip yang pertama, uang kita adalah milik Tuhan. Boleh katakan amin. Hagai 2 ke 8 dikatakan, kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Nah, saudara, ini adalah dasar yang terutama yang harus kita pahami soal uang. Sebagai Tuhan, Dia adalah pemilik dari segala sesuatunya, termasuk uang saudara, termasuk uang saya. Jadi, uang kita bukan milik kita. Semua uang kita adalah milik Tuhan. Katakan amin. Katakan lebih keras, katakan amin. Ya. Nah, saudara, itu adalah yang pertama, bahwa uang kita milik Tuhan. Sekarang kita masuk pada prinsip yang kedua. Belajarlah untuk merasa puas. Filipi 4 ayat ke-19 dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Mudah sekali bagi kita untuk tergoda dengan keinginan kita sendiri. Iklan dan media sosial membuat kita menjadi konsumerisme dan merasa tidak pernah puas dengan apapun yang kita punya saat ini. Ingatlah ayat ini, bahwa Tuhan sudah menegaskan bahwa apa saja yang kita miliki punya Tuhan. Lalu yang kedua, hanya dari Tuhan sajalah kita bisa merasakan kepuasan sejati itu. Boleh katakan amin. Prinsip yang ketiga, sisihkan uangmu untuk memberi. 1 Timotius 6 ayat 18. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Tuhan sudah mengingatkan saudara dan saya untuk terus berbuat baik dan menjadi kaya dalam sikap kita, yaitu kebajikan kita. Lalu dikatakan suka memberi dan membagi. Bapak Ibu percayalah, orang yang suka memberi dan membagi tidak pernah akan berkekurangan. Katakan amin. Sekalipun kita berhak menghabiskan uang yang kita punya, tetapi ingatlah bahwa dibandingkan menghabiskannya untuk kepentingan diri sendiri, memberi atau membagikan uang yang kita hasilkan bagi orang lain akan jauh lebih membahagiakan. Katakan amin. Makanya seringkali dalam berfoto, saya suka mengatakan, Bapak Ibu kasih senyuman yang paling bahagia. Percayalah, orang yang senyumannya paling bahagia adalah orang yang suka memberi, orang yang suka membagi apa yang dia miliki kepada orang lain. Katakan amin. Nah, saudara, yang keempat, menabung itu penting. Saudara, banyak orang tidak mengerti prinsip dalam menabung. Padahal menabung itu begitu penting. Kita lihat dulu. Amsal 6 ayat ke-6 sampai ke-8. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya. Ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Nah, sebagai orang Kristen, kalau kita menabung dengan bijak, baik itu secara jangka pendek maupun jangka panjang, maka kebiasaan menabung ini akan kita petik hasilnya ke depan. Karena suatu hari, ketika terjadi suatu hal, baik masalah keuangan dalam rumah tangga ataupun krisis keuangan global seperti apa yang terjadi hari-hari ini, maka minimal kita sudah punya cadangan dana untuk mengantisipasinya. Yang mengerti sama-sama katakan amin. Yes. Prinsip yang kelima, jangan jadi hamba uang. Kita adalah hamba Tuhan dan bukan hamba uang. Boleh katakan amin. 1 Timotius 6 ayat ke-10 dikatakan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka. Saudara, kerakusan dan keserakahan akan uang bisa membutakan manusia loh. Sehingga uang bisa menggeser posisi Tuhan dan menjadikan uang sebagai tuan. Tuhan itu tidak pernah melarang kita punya uang. Tapi yang Tuhan tidak setuju dan Tuhan tidak mau terjadi adalah Tuhan tidak mau kita sampai menjadikan uang itu menjadi tuan atas hidup kita. Sehingga hidup kita bukan lagi diperintahkan oleh Tuhan, hidup kita jadinya diperintahkan oleh uang. Bertobatlah Bapak Ibu semua yang mengalami hal seperti itu. Nah, saudara, tentu saja Tuhan sebagai pencipta dan pemilik uang tidak ingin ciptaannya menyembah ilah lain yang hanya akan membawa kepada kebinasaan.
Jadi waktu kita membiarkan Tuhan mengubahkan hati kita dan kita bisa belajar untuk memuaskan diri dengan berapapun uang yang kita hasilkan, maka kita akan memahami bagaimana seharusnya mengelola keuangan dengan bijak, bagaimana menghasilkan uang supaya kita bisa memberi lebih kepada orang lain, bagaimana kita bisa membelanjakan uang dengan kadar yang sewajarnya. Saudara, pengelolaan keuangan adalah hal yang sangat penting. Mengapa? Karena kita bertanggung jawab kepada Tuhan yang sudah memberikan keuangan itu kepada kita semua. So, mari kita semua menggunakan uang dengan sebijak dan sebaik mungkin. Yang mau bersama-sama kita katakan, amin. Nah, ingat saudara, cara kita mengatur keuangan akan menentukan kesuksesan kita dalam kehidupan kekristenan kita. Amin. Baik kita berhasil atau tidak berhasil. Artinya, sukses tidaknya kita tergantung bagaimana kita mengelola uang dengan bijak. Pahami dengan benar akan dua hal yang sangat penting tadi, yaitu bagaimana mendapatkan uang dengan baik dan benar, serta bagaimana menggunakannya. Dan ingat, ada 5 prinsip keuangan dalam kekristenan. Yang pertama, uang kita adalah milik Tuhan. Katakan amin. Yang kedua, belajar untuk merasa puas. Katakan amin. Yang ketiga, sisihkan uangmu untuk memberi. Katakan amin. Dan yang keempat, menabung itu penting. Saudara dan saya bersama-sama katakan amin. Dan yang kelima, jangan pernah menjadi hamba uang. Katakan amin. Baik saudara, inilah yang boleh saya bagikan dalam doa puasa kali ini, yaitu prinsip keuangan dalam kekristenan. Mari, jadilah hamba Tuhan yang setia, hamba Tuhan yang taat, hamba Tuhan yang bijaksana dalam mengelola keuangan dengan baik dan benar dan berkenan kepada Tuhan. Dan pada akhirnya saudara dan saya akan menjadi berkat buat banyak orang. Dimulai dari diri kita diberkati, keluarga diberkati, dan banyak orang di sekitar kita termasuk gereja, kota, dan bangsa juga diberkati dengan keberadaan kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Hari ini kami belajar untuk memahami bagaimana mendapatkan uang dan mengelolanya dengan benar, menggunakannya dengan benar. Lalu kami mengerti ada 5 prinsip dalam kekristenan tentang keuangan ini. So kami mengerti prinsip keuangan dalam kekristenan itu begitu penting dan pada akhirnya menentukan apakah kami berhasil, sukses menjadi seorang hamba Tuhan atau tidak. Oleh karena itu Tuhan, Engkau memberkati dan memberikan hikmat kepada semua orang yang mendengarkannya. Agar anak-anak Tuhan yang di rumah-rumah, buat bapak, ibu, anak-anak muda, bahkan sampai anak-anak sekolah, siapapun yang mendengarkan firman Tuhan ini, mereka bijak dalam mengelola keuangan, mereka mengerti prinsip keuangan dalam kekristenan, sehingga mereka diberkati dan mereka menjadi berkat buat banyak-banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, bila doa puasa ini boleh sungguh-sungguh menjadi berkat ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Mari Bapak Ibu semua yang diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus bersama-sama. Mari Bapak Ibu yang di rumah-rumah, siapkan roti dan anggur saudara. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan buat hari yang baik ini. Kami akan bersama-sama masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan, ampuni segala perbuatan, baik itu mata, telinga, melihat, mendengar sesuatu yang salah. Ampuni perbuatan, tingkah laku kami, hati, pikiran, perasaan kami yang tidak berkenan. Tuhan, tahirkan setiap kami, layakkan kami untuk bersama-sama masuk dalam perjamuan kudus ini. Terima kasih Tuhan, kami siap ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Mari kita angkat roti ini dengan tangan kanan kita bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang mari kita angkat cawan ini dengan tangan kita bersama-sama.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur merupakan persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita masuk doa bersama-sama. Ora basyakadara barabarabar. Shikiadara basandara batakaraba. Ora basangga borobo. Siandada daraba sikiadara badabatakaraba. Ora basyandada pora basyikiadara. Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bapak, Engkau memberkati setiap umat Tuhan. Buat suami-suami, jadilah mereka imam-imam yang takut akan Tuhan. Pakai mereka untuk terus menjadi seorang imam yang bisa mengatur keuangan dengan baik, dengan bijaksana, yang boleh membawa keluarga mereka untuk memberkati, untuk boleh hidup takut akan Tuhan. Bapak, kami memberkati setiap istri-istri yang ada di rumah-rumah, jadilah wanita bijak, wanita yang takut akan Tuhan bersama suami dan anak-anak, sama-sama hidup takut akan Tuhan, sama-sama melayani Tuhan. Buat setiap anak-anak sekolah minggu, anak-anak muda, anak-anak youth, anak-anak remaja, hiduplah, bertumbuhlah dalam kebenaran firman Tuhan, menjadi generasi yang sungguh-sungguh menjadi berkat buat kota dan buat bangsa. Bapak, terima kasih buat perjamuan kudus hari ini. Sungguh kami semua diberkati lewat firman Tuhan, kami diberkati lewat perjamuan kudus ini. Sungguh kami bersama-sama rindu Tuhan, ubahkan hidup kami menjadi murid-murid Yesus yang sejati. Kami bersama-sama mau menuntaskan amanat agung dan kami mau pergi jadikan semua bangsa murid Tuhan. Terpuji dalam nama Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Mari Bapak Ibu semua diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Mari saudara, siapkan hati untuk terima berkat dari Tuhan. Mari angkat tangan sama-sama. Bapak Ibu semua, kita akan berpisah, kita menerima berkat yang datangnya dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kekasih Kristus, terimalah berkat kasih, karunia dan sukacita melimpah dari Allah Bapa Surgawi. Melalui putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus dan melalui persekutuan yang manis bersama Roh Kudus memberkati Bapak Ibu semua mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang diberkati Tuhan Yesus, bersama-sama kita boleh katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Dengan Mari buat Tuhan. ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Yuk dengan gendang. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku.